Mari mengenal sistem pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami struktur dan fungsi organ-organ pernapasan melalui media buku interaktif Breathe First. Dan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan cara menjaga kesehatan sistem pernapasan berdasarkan bacaan, ilustrasi, dan aktivitas refleksi pada Breathe First. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen atau inspirasi dan menghembuskan karbon dioksida atau ekspirasi melalui alat pernapasan. Yuk kita belajar mengenai organ dari sistem pernapasan manusia. Kita simak ya. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian ke rongga hidung yang di dalamnya terdapat rambut hidung serta selaput lendir. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring debu yang masuk ke hidung dan selaput lendir berfungsi menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Yang kedua, faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Fungsi dari faring yaitu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri dari 9 susun tulang rawan berbentuk kotak. Fungsi laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Yang keempat, trakea. Trakea atau tenggorokan terdapat jaringan yang disebut silia yang bergerak dengan mendorong debu-debu yang masuk. Fungsi trakea yaitu menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan atau merangsang bersin dan batuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsi bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan untuk mencegah infeksi. Yang keenam, alveolus. Alveolus berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Apa aja sih gangguan pada sistem pernapasan? Yuk kita pelajari. Yang pertama, ada flu. Flu atau influenza disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui udara atau percikan liur. Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, dan pilek hingga bersin-bersin. Yang kedua, asma. Asma terjadi akibat penyempitan saluran pernapasan. Gejalanya yaitu sesak napas, batuk berat, dan kelelahan. Asma juga dapat terjadi karena faktor keturunan. Yang ketiga, bronkitis. Bronkitis dapat menyebabkan peradangan pada bagian bronkus. Gejalanya meliputi batuk berdahak, demam ringan, nyeri bagian dada, dan tubuh panas dingin. Yang keempat, tuberkulosis. Tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Yang terakhir, pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan peradangan dan pembentukan cairan dalam rongga paru-paru. Gejalanya meliputi batuk berdahak, sesak napas, demam, dan kelelahan serta nyeri dada. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan sistem pernapasan? Yang pertama, hindari merokok dan asap rokok. Yang kedua, rajin berolahraga. Dan yang ketiga, hindari polusi udara. Dan yang terakhir, konsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Nah, itulah materi tentang organ-organ pernapasan, penyakit pernapasan, dan cara menjaga sistem pernapasan. Terima kasih.